Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Rini Puji Astuti. Yang kedua, Arum Wijayanti. Yang ketiga, Trifani Sulistiawati. Yang keempat, Ahmad Taufik. Dan yang kelima, Nanda Vicky Aryani. Materi yang dibahas kelompok kami mengenai yang pertama definisi saham, yang kedua bentuk dan jenis saham, yang ketiga metode penilaian saham, yang keempat dampak positif dan negatif dari bursa saham. Definisi saham. Dalam bahasa Belanda, saham disebut aandeel. Dalam bahasa Inggris disebut dengan share. Dalam bahasa Jerman disebut aktie. Dalam bahasa Prancis disebut action. Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti pemilihan sebagian dari modal perseroan. Sedangkan secara umum, saham dapat diartikan sebagai surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Dengan memiliki saham, berarti kita ikut memiliki perusahaan sehingga berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Dari definisi itu, maka dapat disimpulkan bahwa saham menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberikan hak kepada pemiliknya. Bentuk dan jenis saham. Secara umum, saham yang beredar pada Bursa Efek Jakarta dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi bentuknya, dan yang kedua dari segi hal dan keistimewaannya. Ditinjau dari segi bentuknya, saham dapat dikategorikan menjadi saham atas nama dan saham atas unjuk. Saham atas nama yaitu saham yang menyebut nama pemiliknya. Pencatatan saham ini dicatat dalam daftar khusus. Para ahli fikih kontemporer yang menghalalkan saham jenis ini sependapat bahwa penyebutan nama pemilik saham pada dokumen saham menetapkan kepemilikan pemiliknya dan memberikan perlindungan atas haknya. Hal ini berarti saham jenis ini diperbolehkan secara fikih Islam. Selanjutnya, saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak menyebut nama pemiliknya. Ada ahli fikih kontemporer memandang saham ini batal karena ketidaktahuan siapa pembelinya. Ketidaktahuan ini akan melenyapkan hak pembelinya, seperti ketika dicuri berpindah kepemilikannya kepada penemunya dan lain sebagainya. Sebagaimanapun juga, sebaiknya saham ini dihindari karena akan menimbulkan problema tentang kepemilikannya atau pemulangannya kembali ketika hilang. Yang kedua, dari segi hal dan keistimewaannya dibagi menjadi saham biasa dan saham preferen. Saham biasa, semua ahli fikih kontemporer memandang saham biasa boleh, karena tidak memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak maupun kewajibannya. Selanjutnya, saham preferen. Saham ini memiliki keistimewaan khusus dari segi perlakuan maupun dari segi finansial. Para ahli fikih kontemporer memandang saham jenis ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan secara syariah. Karena pemilik saham ini mempunyai hak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan sebelum dibagikan kepada pemilik saham biasa. Metode penilaian saham. Metode-metode yang sudah umum digunakan untuk analisis pasar modal diantaranya: yang pertama, metode Price Earning Ratio atau metode PER. Metode ini digunakan untuk menentukan nilai intrinsik saham dengan cara menghitung besar perkiraan return yang akan diperoleh atas suatu saham. Metode PER dihitung dengan membandingkan harga saham terhadap laba per saham. Metode PER menggambarkan jangka waktu pengembalian atas saham yang diinvestasikan. Semakin tinggi PER suatu saham berarti semakin lama waktu pengembalian investasi pada saham tersebut. Oleh karena itu, investor sebaiknya memilih saham-saham dengan PER yang kecil karena waktu pengembalian atas investasi saham tersebut semakin cepat.
Yang kedua, metode perkiraan pendapatan atau metode using earning forecast. Metode ini dihitung didasarkan bahwa manajemen perusahaan menahan sebagian dari pendapatannya karena pada umumnya setiap perusahaan go publik tidak akan membagikan seluruh laba yang diperoleh pada periode tersebut kepada pemegang saham sebagai dividen sehubungan adanya kebijakan bahwa sebagian laba akan masuk sebagai tambahan modal, atau laba ditahan atau digunakan untuk pengembangan usahanya. Metode ini juga digunakan untuk menentukan nilai intrinsik saham. Penilaian harga saham dengan model dengan perkiraan pendapatan ini memasukkan adanya unsur beberapa besar pendapatan yang dibagikan perusahaan kepada masing-masing investor serta unsur tingkat bunga yang berlaku umum. Yang ketiga, metode price to book value atau metode PBV. Metode PBV menggambarkan seberapa besar investor menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Metode ini dihitung dengan membandingkan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Semakin tinggi rasio PBV, maka semakin tinggi apresiasi pasar terhadap prospek perusahaan. Dengan rasio ini, maka investor dapat mengetahui sudah berapa kali harga pasar saham dihargai lebih dari nilai bukunya. Dengan demikian, investor akan mendapatkan gambaran mengenai harga suatu saham. Apakah harga pasarnya sudah relatif mahal atau ternyata masih murah? Jika suatu saham berkinerja baik, ternyata masih memiliki PBV yang rendah dibandingkan rata-rata PBV saham di sektornya, artinya harga saham tersebut masih berpotensi naik. Rasio PBV ini lebih efektif jika digunakan untuk membandingkan saham-saham pada sektor ekonomi yang sama, karena kewajaran rasio PBV dapat berbeda di antara berbagai sektor. Dampak positif dan negatif dari bursa saham. Dampak positif dari bursa saham dapat diuraikan menjadi yang pertama, bursa saham ini membuka pasar tetap yang mempermudah para pembeli dan penjual untuk saling bertemu, lalu melakukan transaksi instan maupun transaksi jangka panjang terhadap kertas-kertas saham, giro, maupun barang-barang komoditas. Yang kedua, mempermudah pendanaan pabrik-pabrik, perdagangan, dan proyek pemerintah melalui penjualan saham dan kertas-kertas giro komersial. Yang ketiga, bursa ini juga mempermudah penjualan saham dan giro pinjaman kepada orang lain dan menggunakan nilainya. Karena para perusahaan yang mengeluarkan saham-saham itu tidak mematok harga murni untuk para pemiliknya. Yang keempat, mempermudah mengetahui timbangan harga-harga saham dan giro piutang barang-barang komoditas, yakni pergulatan semua hal tersebut dalam dunia bisnis melalui aktivitas penawaran dan permintaan. Dampak negatif dari bursa saham dapat diuraikan menjadi yang pertama, transaksi berjangka dalam pasar saham ini sebagian besarnya bukanlah jual beli sesungguhnya, karena tidak ada unsur serah terima dalam pasar saham ini antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Padahal syarat jual beli adalah adanya serah terima dalam barang yang disyaratkan dan serah terima barang dagangan dan pembayarannya atau salah satu dari keduanya. Yang kedua, kebanyakan penjual dalam pasar ini adalah penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, baik berupa mata uang, saham, giro piutang, atau barang komoditas komersial dengan harapan akan dibeli di pasar sesungguhnya dan diserah terimakan pada saatnya nanti tanpa mengambil uang pembayaran terlebih dahulu pada waktu transaksi, sebagaimana syaratnya jual beli asal. Yang ketiga, pembeli dalam pasar ini kebanyakan menjual kembali barang yang dibelinya sebelum dia terima. Orang kedua itu juga menjualnya kembali sebelum dia terima. Demikianlah jual beli ini terjadi secara berulang-ulang terhadap suatu objek jualan sebelum diterima,
hingga transaksi itu berakhir pada pembeli terakhir yang bisa jadi sebenarnya ingin membeli barang itu langsung dari penjual pertama yang menjual barang yang belum dia miliki, atau paling tidak menetapkan harga sesuai pada hari pelaksanaan transaksi, yaitu hari penutupan harga. Peran penjual keuntungan lebih bila mendapatkan keuntungan saja dan melepasnya bila sudah tidak menguntungkan pada waktu tersebut, persis seperti yang dilakukan para penjudi. Yang keempat, yang dilakukan oleh para pemodal besar dengan memonopoli saham dan sejenisnya serta barang-barang komoditas komersial lain di pasaran agar bisa menaikkan pihak penjual yang menjual barang-barang yang tidak mereka miliki dengan harapan akan membelinya pada saat transaksi dengan harga lebih murah atau langsung melakukan serah terima sehingga menyebabkan para penjual lain merasa kesulitan. Yang terakhir, sesungguhnya bahaya pasar modal semacam ini berpangkal dari dijadikannya pasar ini sebagai pemberi pengaruh pasar dalam skala besar, karena harga-harga dalam pasar ini tidak sepenuhnya bersandar pada mekanisme pasar semata secara praktis dari pihak orang-orang yang butuh jual beli, namun justru terpengaruh oleh banyak hal. Sebagian di antaranya dilakukan oleh para pemerhati pasar, sebagian lagi berasal dari adanya monopoli barang dagangan dan kertas saham, atau dengan menyebarkan berita bohong atau sejenisnya. Disinilah tersembunyi bahaya pasar modal menurut tinjauan syariah, karena secara demikian menyebabkan ketidakadilan harga secara tidak alami sehingga berpengaruh buruk sekali pada perekonomian yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.